Shalom sahabat-sahabat saat teduh malam Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita berjumpa kembali dalam perenungan malam hari ini, Rabu 24 November 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, sukacita yang melimpah kami alami pada hari ini. Boleh Tuhan beri kesempatan atau waktu yang indah bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bersabdalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan kita akan dengarkan dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 9. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba yang menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengerniakan kepadanya nama di atas segala nama. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meneladani kerendahan hati Yesus. Untuk membangun sebuah kehidupan bersama, tidaklah semudah kita memikirkan membalik telapak tangan. Mengapa? Karena setiap orang itu punya hati, pikiran, jiwa. Ya, ada yang mudah rapuh, ada yang kuat, ada yang mudah marah, ada yang mudah tersenyum, dan lain sebagainya. Tujuan yang berbeda-beda. Atau saya mau kita lakukan ini. Saya mau kita buat begini saja, dan lain sebagainya. Dan Paulus sadar itu. Karena itu dalam jemaat Filipi, untuk membangun kehidupan bersama sebagai jemaat, maka sebagai orang Kristen, setiap pikiran dan perasaan dari setiap warga jemaat itu seharusnya berubah menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga dia layak disebut sebagai anak Allah sejati yang sungguh-sungguh beribadah dan mempermuliakan Tuhan. Menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu bagaimana caranya ya? Nah, dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, Paulus dengan satu kalimat tegas dan sangat menyentuh menyatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, karena itu bagi Paulus sebagai jemaat, apapun dan bagaimanapun keadaanmu, dirimu, hendaklah kita semua punya satu fokus, satu objek, yaitu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, mungkin kita bertanya, seperti apa ya, dan bagaimana ya yang dimaksud oleh Paulus sebagai pikiran dan perasaan Kristus itu? Kalau kita memperhatikan dalam ayat 6-8 pembacaan kita tadi,
Ya, secara sederhana kita bisa memaknai bahwa walaupun Yesus adalah Allah yang mestinya dilayani, dipuja, dihormati, diagungkan, tapi dia tidak mempertahankan posisinya itu. Melainkan dia mau turun derajat, merendah menjadi hamba. Jiwa apakah yang terdapat dalam diri seorang hamba? Jiwa, perasaan, hati yang teguh setia dan mau melayani tuannya dengan sangat baik, sangat bertanggung jawab. Dia sadar siapa dirinya di hadapan tuannya. Yang dilakukan hanyalah apa yang tuannya perintahkan. Keinginan-keinginan pribadinya tergantikan dengan keinginan-keinginan tuannya. Yang utama adalah keinginan dan kehendak tuannya, bukan keinginan dan kehendak pribadinya. Hidupnya hanya bergantung sepenuhnya kepada tuannya, bukan kepada dirinya. Karena itu dalam ayat 3 Paulus memperjelas bahwa sekalipun kita berbeda-beda, dan karena kita punya fokus yang sama sebagai satu tubuh Kristus, yang adalah hamba Kristus, yaitu memiliki hati dan perasaan yang berdasar pada Kristus, maka dalam diri setiap orang, siapapun Anda, tidak boleh ada sikap yang mementingkan diri sendiri dan sikap yang selalu mau dipuji orang. Sikap mementingkan diri sendiri atau egoisme tidak pernah membangun, melainkan merusak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bahkan itu dapat memecah belah. Kalau begitu, apa yang harus ada dalam diri seorang hamba? Seperti Yesus, yang perlu dimiliki oleh kita yang adalah hamba Kristus adalah rendah hati. Rendah hati, Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebab dengan sikap rendah hati akan lahir sikap yang menganggap yang lain itu lebih utama daripada dirinya sendiri. Karena itu, semua orang dalam jemaat, bahkan dalam keluarga, apapun posisi Anda, jabatan pekerjaan Anda, pendidikan Anda, dan lain sebagainya. Kalau Anda mengatakan dan mengaminkan bahwa apa yang ada pada dirimu, termasuk keselamatanmu, adalah anugerah Allah, maka itu berarti semua kita berhak atas pelayanan dan respek atau hormat atau saling menghormati satu terhadap yang lain. Jemaat tidak boleh melayani diri sendiri saja, tapi harus melayani orang lain juga, dan harus saling mendahului dalam memberi hormat. Sebab kita semua sama, kita adalah hamba Kristus, hamba yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kalau ini sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai umat yang percaya, kalau semua orang punya kesadaran bahwa dirinya hanyalah seorang hamba seperti Kristus, yang menganggap dirinya adalah hamba dari Sang Bapa, percayalah Bapak Ibu Saudara-saudara, pelayanan pasti akan berjalan dalam sukacita, dan pasti tidak akan ada yang egois, tidak akan ada yang gosip ini dan itu dan iri hati, serta pasti masing-masing orang tahu menempatkan dirinya, tahu mengeluarkan kata-kata yang benar dan menyejukkan, tahu berlakon, karena kita berusaha untuk saling mendahului dalam memberi hormat atau menghormati orang lain. Kalau kita lakukan ini, apalagi di tengah-tengah kehidupan keluarga kita bersama-sama, percayalah jemaat Tuhan, kasih Kristus itu akan sungguh-sungguh hidup dan menggerakkan seluruh bentuk pelayanan yang kita buat bersama-sama. Baik itu pelayanan dalam kehidupan kita bersama sebagai keluarga, dalam jemaat, maupun ketika kita dikasih tanggung jawab di tempat pekerjaan kita atau di tengah-tengah pendidikan kita. Roh Kudus Tuhan akan menyempurnakan firman yang telah kita dengarkan pada malam hari ini. Tuhan dipermuliakan. Amin. Meresponi firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan sebelum kita masuk dalam doa, kita akan mengangkat satu pujian, Tuhan ku mau menyenangkan. Tuhan, bentuklah hati ini
semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, Engkau yang akan terus kami permuliakan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami untuk terus meneladani kerendahan hati Tuhan Yesus yang luar biasa telah terlebih dahulu mengasihi dan melayani kami. Itulah yang akan menjadi pandu bagi kami anak-anak-Mu Tuhan, untuk penuh dengan kerendahan hati, mewujudkan tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan kepada kami masing-masing. Kami bersyukur dan menyerahkan perjalanan kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, secara khusus dalam lingkup pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja, dimanapun kami berada pada saat ini. Kami serahkan seluruh kehidupan umat-Mu Tuhan, agar terus menjalani hidup mereka yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah kerinduan-kerinduan ini benar-benar kami buktikan dalam kehidupan keseharian kami sebagai anak-anak Tuhan, sehingga Tuhan dapat melihat secara nyata ketulusan dan tanggung jawab dari kami anak-anak-Mu untuk terus hidup menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh umat-Mu dimanapun berada ya Bapa, dalam mengaminkan firman-Mu dan di dalam menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, baik dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam studi anak-anak kami, bahkan ketika kami harus menghadapi berbagai gumul dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan akan menjadi pandu dalam kehidupan kami,
sehingga semua umat-Mu dapat menjalani hidup mereka di dalam kasih karunia dan perlindungan dari Tuhan. Kami berdoa untuk Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Tuhan memberkati hamba-hamba-Mu yang Tuhan telah percayakan menata pelayanan dan berbagai program-program kerja yang sudah dilaksanakan bahkan yang akan diwujudkan ke depan ini. Tuhan menolong memberkati sehingga kelancaran boleh terjadi dan Tuhan berikan kesehatan dan sukacita iman bagi seluruh pengurus untuk melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Allah Bapa dalam sorga, kehidupan kami berbangsa dan bernegara, kami juga serahkan kepada Tuhan. Tuhan melindungi dan menyertai kami semua, sehingga biarlah kehidupan yang aman dan tenteram kami rasakan, karena pemerintah dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan adil dan bijaksana. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh berhimpun menikmati persekutuan dengan Tuhan, baik melalui pujian, doa, dan firman pada malam hari ini. Sempurnakanlah kebersamaan kami ya Tuhan. Tuhan melindungi kami semua, sehingga malam hari ini kami dapat menikmati semua dalam ungkapan syukur kepada Tuhan, Sang Empunya kehidupan kami, dan yang terus memberkati kami semua. Terima kasih banyak ya Bapa. Inilah doa syukur dan pengharapan kami kepadamu. Tuhan mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, demikianlah saat teduh malam kita dalam minggu pelayanan Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 pada malam hari ini. Salam sehat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati.